Di Jepang inilah benar-benar gue belajar musik. Gue belajar musik, ya karena kan mulai remaja. Kalau bayangkan ada diganggu sama siapa gitu, kita mati duluan boleh buat. Stepping Stone kita tuh kalau niru vokalis dari luar negeri. I am sailing, baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, salam hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel, tepatnya di program Retroism Plus 62. Dan suatu kehormatan sekarang buat kita semua nih diundang di satu tempat. Siapa sih yang tak kenal dia? Coba memperkenalkan diri. Iya, silakan. Siapa tak kenal dia? Bayar aku orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy. Halo. Namanya Boy nih? Yoi, apa? Oke, perkenalkan diri. Ikang Fauzi, temannya Mr. Pak Lur Lebong. Sama Bu dosen, Bu Dos. Oke. Makasih banget gue udah diundang ke podcastnya. Bukan diundang. Oh. Kita yang terima kasih banget udah Betul, diundang di keren. Ini podcast keren banget, wajib. Makasih. Karena di sini bener-bener kayak sejarah musik ya. Iya. Bener. Anak muda harus tahu nih yang gini-gini. Betul. Zaman dulu tahun 70, 80, Ya. 90. Mungkin gue bisa Ya. pengen denger ya. Mungkin Ya. yang para retos juga pengen denger. Lu dulu mulai gimana dari kecil? Musik SD, ya? SMP, SMA, ya. Ya mungkin gue harus cerita nih apa masa-masa indah gue waktu kecil. Iya, boleh dong cerita. Alhamdulillah gue lahir dari suatu pasangan yang baik, yang luar biasa. Bapak gue Ahmad, gue Ahmad Zulfikar Fauzi. Bapak gue Fauzi Abdurrani. Ibu gue Setia Nurul Mulyawati. Ya, nah, namanya. Mereka kenal di akhir peperangan, abis peperangan Jepang. Nyokap gue tuh dulu sering bantuin kakek gue tuh pejuang kemerdekaan. Jadi nyak gue tuh sampai kayak dampingin bapaknya untuk yang ini yang nurse lah gitu, ngurusin orang-orang yang perawat itu. Iya, itu babe gue tuh sekolah yaitu ADLM. Akademi Dinas Luar Negeri. Iya, jadi singkat kata mereka menikah udah gitu. Pertama kali pos babe gue tuh gue inget di Mesir. Gue bukan inget, gue dengar kata abang gue. Dengar hikayatnya. Iya, karena I was made there. Itulah. Okay. Tapi brojolnya di Jakarta. Salur tapi kayak orang Mesir. Iya, makanya kakak gue tuh namanya Ahmad Samsul Nilwan. Aku Ahmad Zulfikar gitu. Jadi brojol di sini udah gitu mulai gede kita mulai belajar ngomong itu TK ya. TK aku di Belgia. Bapak saya ditempatkan di Belgia, Brussels. Yes, c'est bon. Iya. Kayak Parleur Lebong. Ini kayak Parleur Lebong. Simon Lebong. Parlez, oui, un petit peu, madame, un petit peu. Comment ça va? Bien. Je t'aime. Oh, wah, nggak normal kalau gue bilang. Oh iya. Belum. Cetem. Oh iya. Nah, kehidupan gue waktu masih kecil tuh indah banget di Brussels. Ya, tinggal di apartemen, ayah masih pangkat pertama tuh sekretaris 1 ya kalau nggak salah ya, yang pertama gitu ya. Itu tahun 70-an. Tahun 70-an, iya. Jadi masih 60-an. Oh, iya. Masih 60-an akhir, 60-an akhir itu. 60-an akhir. 60-an Ingat akhir. banget pada saat gue di Belgia tuh Soekarno tumbang. Oh iya. Jadi Iya. dia masih ada Soekarno, fotonya udah gitu ganti presiden. Aku inget banget. Nah, dari situlah saya belajar sekolah bahasa Perancis kan. Nah, di Perancis tuh kita nggak ada sekolah Republik Indonesia. Jadi sekolah gue lebur. Nah, gue dikategorikan
anak-anak negro lah. Karena hitam. Temen gue ada yang hitam, tapi ada yang bule juga. Kan nggak rasialis gitu, tapi asik gitu. Jadi udah gitu ke Jakarta lagi, pindah naik 3 tahun kan biasanya, paling perpanjangan setengah tahun, antara 3,5 tahun atau 4 tahun, pindah lagi mulai ke Jepang. Nah di Jepang inilah bener-bener gue belajar musik. Gue belajar musik, ya karena kan mulai remaja, kelas 5 SD. 5 SD ya? Iya. Jadi gue bener-bener menikmati Jepang itu kayak Amerika. Apa yang Amerika lakukan dia lakukan. Gue kenal Queen, David Bowie, Alice Cooper. Lo kenal Alice Cooper nggak? Kenal. Wah itu legend gue tuh. Masih pakai chat-chat Iya. No more Mr. Nice Guy. He's six. Wah. Udah jadi panjang. Itu aku bener-bener sampai kalau dikasih uang jajan dari nyokap gua sengaja nggak jajanin itu buat beli LP. LP itu apa ya? Vinyl, vinyl. Jadi gue suka beli vinyl, Rod Stewart punya vinyl. Itu Queen mulai ada waktu itu ya. Jadi gue benar-benar menikmati, dan gue sekolah di Yamaha, belajar drum pertama kali, sama keyboardnya ini belajar elektron. Oh iya. Itu private. Iya, pakai kaki. Sekarang nggak kepake saya. Makanya gue nyesel kalau gue pakai piano, aku beda lagi makanya. Jadi gue lebih ke drum ya waktu itu ya. Mulailah di situ diajak band semua anak-anaknya anak-anak SMA-nya. Karena kan nggak ada pemain drum. Gue yang main drum, gue paling kecil. Tunggu lu sekolah di mana? Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Oke, berarti sesama. Watashi wa Nihongo dekimasu. Hai. Watashi no namae wa Ikang Fauzi desu. Hajimemashite. Dozo onegai shimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, keren. Dari situ bener-bener gue menikmati masa remaja gue ya, sampai kelas 1 apa 2 SMP di situ. Ya itulah musik maupun olahraga. Gue ikut karate, kursus karate sama judo. Pernah di Budokan tuh. Oh, Budokan. Budokan kan ujiannya di situ kan ya. Live at Budokan. Betul. Queen, apa gitu tapi kan? itu ada tempat olahraganya juga. Oh, ada. Betul. Nah, gue masuk Budokan itu bener-bener seluruh Tokyo ya diadu di situ. Gue ketemu orang Jepang pertama dan gue langsung keok, bro. Dibanting. Padahal sih lawan gue kecil deh. Gue malam gini, gue menang nih. Lagi gue lagi dibanting sama dia. Itulah Jepang. Tapi enggak. Hah? Tadi karate sama apa, kempo ya? Judo. Oh, judo ya. Karate sama judo. Tapi karate gue lebih lama juga di sana. Iya. Ban apa tuh? Belum sih. Ban serep. Kan ban serep masih. Pokoknya gue nggak terlalu inget karena ikut aja gitu ya banyak. Belum sampai ban yang lebih coklat atau gitu belum. Nah, gue kalau olahraga gue di sini gue serius masuk ini silat. Gue pencak silat ini merpati putih. Gue agak serius itu. Jadi sampai tingkatannya. Enggak bingung dari karate itu terus langsung ke merpati putih. Enggak. Leburan gitu ya. Ada karena dia lebih indah tapi dia punya tenaga dalam juga tuh kan. Jadi lebih apa ya buat gue pernapasan buat nyanyi itu penting banget. Tapi nyambung dari tadi tuh dari Jepang ya, pulang lagi udah gitu masuk SMP Sumbangsih. Kenapa? Untuk supaya bisa ke SMA 3. Nah, di SMA 3 itu gue ketemu banyak orang-orang yang hebat. Di MS sahabat gue ketemunya kita main di situ. Faris RM, Reddy Nur, Dedi Dukun, ya. Ada Deddy Kusromadi. Nah, itu singkat kata gue masuk ke kalangan musik lah. Tapi lucunya karena gue dulu gaul gitu ya. Jadi gue jadi si boy dong ya. Kan ada gitu. Pokoknya kita di rumah di Pasar Minggu cuma pengen gaul sama temen-temen di SMA 3 gitu kan. Mereka rata-rata kan kalangan atas gitu ya. Gue rumahnya di Pasar Minggu, jauh banget itu. Akhirnya masuk itu namanya OSIS. OSIS gue ingat tuh gue ketua kesenian, tapi sekaligus karena gue punya teman-teman itu ketua OSISnya sebuah teman-teman gue merangkap jadi keamanan juga sama Adi. Itu kok zaman-zaman tawuran tuh, waduh gue tahu persis tuh. Itu kita benar-benar kita alami saat itu. Jadi istilahnya lagi ada festival apa lu yang ngamanin juga ya? Iya. Dulu kan mindsetnya tuh kalau
kita dari SMA 3 kita lindungi lah SMA 3. Jadi seolah-olah kayak kayak negara lawan negara gitu ya. Kalau nah SMA 3 tuh dulu susah diserang karena dia di dalam. Jadi kalau dia diserang kita tutup di depan tukang-tukang beca, orang nggak bisa keluar lagi gitu. Strateginya kayak gitu. Makanya kita yang nyerang. Kita nyerang SMA 6, SMA 9, SMA 11 dulu kayak begitulah gitu. Itu masa-masa luar biasa tuh. Nah dari SMA 3 itu aku mulai main musik, ketemu Faiz 1 tahun di atas gue, Redinus, Kak diajak apa tuh dulu kayak Vestalia ya, jadi vokal grup ya, namanya vokal grup. Dan kita karena kita cukup piawai bermain musik, suka ngelatih SMA lain juga gitu loh. Dari situ jadi agak serius kita di musik. Ujungnya ada dulu yang namanya Lomba Cipta Lagu Remaja. Ya Prambors. Nah, mula-mula gue bantuin temen gue di situ, namanya Deddy Gus Ramadi, dia sekarang dokter. Dia 2 kali menang lagunya di Lomba Cipta Lagu Remaja sebelum gue tahun 78, ya. Yang Kinan yang bawain Awan Putih apa? Lagunya, dan ada satu lagi yang lagu disco yang dia punya gitu. Tahun depannya gue pikir gue bisa diterima nih, kan kita kalau bikin ikut kayak kayak pertandingan kayak begitu kan, ngirim demo ya. Berarti suara gue bisa didengar nih sampai teman gue bisa menang. Gue ikut lah, namanya lagu gue Cahaya Kencana. Cahaya Kencana. Akhirnya Cahaya Kencana itu dapat 79 juara 3. Yang nyanyi Ahmad Albar, favorit gua, idola gua. Wah itu ceritanya, gua ketemu dia ada lagi tuh ceritanya sendiri panjang gitu. Bayangin aja maksudnya seorang anak SMA ketemu idolanya, dari situ juga dia yang menginspirasi gua untuk jadi penyanyi rock. Karena dulu gue berpikir hanya orang bule aja yang cocok nyanyi rock, orang Indonesia kayaknya cemen lah gitu ya. Tapi begitu ada Iye, ini beda ini. Apalagi waktu dia kan bareng-bareng di Purple tuh dia cuma kalah alat doang. Tapi skill semua God bless sama di Purple sih ya. Ini kurang lebih sama lah, more and less gitu lah. Itu yang menginspirasi gue, jadi penyanyi rock enak juga deh. Tapi dari pencipta lagu. Dan gue kan suara gue aneh, karakternya beda sama yang lain. Dan untung pada saat itu ada produser namanya Jackson, ya dari Jackson Record, Pak Jackson Arif namanya. Dia gede zaman itu tuh kayak musika dia. Artisnya tuh Vina, Uta, Omay Rama pernah di situ. Pokoknya yang hebat-hebat lah menurut gue ya di situ ya. Jadi dia bisa ngelihat bakat gue di situ. Gue dikasih kesempatan pertama sih kita bikin band nama DMS Staff, itu di YouTube bisa lihat. Staff ya. Nanti bisa di ini. Udah gitu ya, ini cuma setahun udah gitu kita bubar. Dan waktu di Staff juga sebenarnya gue main drum sama lagu gue dijadiin nomor yang 1 kan. Udah gitu janjinya sama Om Jackson, kita cari vokalis. Gue belum pede, gue hanya ngisi ya lagu-lagu contoh aja. Tapi sampai hari H udah studionya udah siap, dia bikin studio baru kan. Udah kamu dijadwalin duluan. Ya udah, itu siapa tuh? Yang demo tuh. Suaranya enggak jelek-jelek amat lah katanya. Coba dia aja deh, orangnya juga enggak jelek-jelek amat lah kata gitu. Gue ingat banget itu. Akhirnya gue pede kan. Gue dikasih kepercayaan. Nyanyilah gue itu pertama kali di Staff. Bahtera Suci nama lagu gue. Nah di situ kan sama itu zaman itu anak-anak SMA mahasiswa mulai inilah, karena sama Adi tuh kita remaja cuman musik kita serius, jazz rock klasik lagi. Nanti bisa didengar deh Staff gitu ya. Ada Sandy Luntungan. Namanya Staff. Iya, dulu kan kita STAF itu nama tangga nada. Iya, tangga nada tuh yang ini Staff. Iya, tangga nada gitu ya, Staff itu namanya, yang garis-garis itu. Dari situ Adi punya pemikiran gitu loh, punya ide. Akhirnya Staff cukup sukses lah gitu ya, kita show dan bubar. Karena anak-anaknya masih belum punya orientasi, teman-teman tuh gue pengen jadi musisi nggak? Ini ada yang pengen joker lah, gue pengen joker nih, gue pengen ini, gue pengen. Wah, gue pikir nggak bisa nih gini. Karena gue lagi asik main musik nih. Adi juga lebih ke klasik kan, dia kualifikasinya luar biasa dia. Solo lah, ditawarin pertama sama Jackson. Itu
Selamat malam. Selamat malam kasih, selamat malam. Hari ini berlalu sudah. Gitu. Nah, itu cukup berhasil. Nah, kedua ini Randy Cindy. Randy Cindy. Jadi Cindy semanis madu seanggun Dewi Sinta, itu masing-masing semuanya ada. Gue banyak bikin lagu sendiri sih. Nah, ketiga Preman. Di puncaknya di Preman memang. Jadi nanti Preman tuh bisa, wah, ngomong Preman bisa satu episode sendiri ya. Kenapa bisa lagu kayak gitu. Nah, udah gitu ya teruslah gue jadi pede bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri untuk ngejaga karakter gue, dan ternyata gue sadar karakter gue bisa diterima masyarakat. Karena zaman gue keluar itu vokal gue tuh nggak laku. Yang laku tuh kayak beruri, zaman-zaman seperti itu. Iya kan? Suara-suara yang merdu lah. Ketemu gue hancur gini suaranya kan ya. Tapi Jackson bisa ngelihat itu. Opportunity itu, dia percayain gue, itu gue terima kasih, thanks God. Ternyata ya sampai sekarang ya alhamdulillah ya, kalau sobat Ikang Fauzi penggemar sih nggak bisa move on deh kalau ya kita punya karakter ini yang benar-benar bisa membuat mereka tuh ya, karena mungkin masa remaja mereka diisi dengan lagu-lagu gue, jadi kita sama-sama terus kita sekarang. Kira-kira seperti itulah backgroundnya. Tapi lu di staff ini yang ngeband, bukan ngeband, maksudnya sempat bikin album dong. Ini sempat berapa album? Satu dong. Ya. Karena mereka udah namanya staff juga. Karena visi misinya udah beda sama lu yang tetap ini ya. Betul. Sama siapa dia? Betul. Mas Adi itu ya. Adi juga gue inget abis itu dia summer course ya, belajar, pulang-pulang jadi maestro dia. Yang lainnya ini kan dia emang brilian tuh Adi. Reddy Nur juga kan. Reddy Nur jadi. Kenal kan lu Reddy Nur? Iya. Itu juga brilian itu Reddy Nur. Gak kenal tapi tahu. Tahu ya, Roke. Dia itu apa? Genesis. Ya. Terus yang tiga lagi? Itu adiknya. Ija Nur. Ini Molly Gagola, adiknya Doni Gagola. Oh iya. Yang main gitar. Tapi jauh-jauh mereka masih tetap di bidang seni ya? Masih. Artinya nggak yang berkarir di apa gitu, di pemerintahan apa gitu, nggak ada ya? Yang jadi pegawai negeri ada tuh, Airi Janur udah meninggal. Kalau Sandy Luntungan masih main drum. Oh itu yang Sandy juga ya? Sandy Luntungan yang paling atas. Dia waktu itu masih SMP. Jadi kita udah SMA, dia masih SMP, dia paling kecil. Sandy main apaan? Kan lu main drum. Iya kan, sebagian. Oh gitu. Iya. Udah mulai masuk ke 80-an nih. Iya. Terus dari staff, solo, segala macam, terus akhirnya masuk ke sebagai penyanyi catatan si Boy. Nah, itu bisa diceritakan. Kata catatan si Boy sih itu single apa namanya kalau lagu film tuh? Soundtrack. Itu dari Prambors juga gue dapet job itu. Dari kan yang nyiptain lagu tuh Ari Sabar, almarhum. Ari Sabar ya. Dia kan waktu itu lagunya banyak dipakai. Nah, lagu dia jadi nih. Gue waktu itu ya karena mungkin sukses di Preman, sebelum Preman kayaknya itu. Sebelum Preman. Ceritain dulu aja mengenai Preman ya. Itu sebelum Preman tuh catatan si Boy. Iya. 85, 84 gitu loh. Oke, berarti kan yang tadi ya gue coba lurusin ya, tadi kan Randy Cindy. Iya. Terus akhirnya lu Preman. Iya. Preman ini meledak. Ya kan? Ceritain gimana tuh kok ceritanya bisa meledak gitu? Jadi sebenarnya emang Randy Cindy kan? aneh ya, bro ya. Gua itu bikin lagu serius. Ya begitu aja malah orang lewat begitu aja. Iya. Tapi Preman ini gue lagunya bercanda banget. Gue pengen itu kan dari Pentatonix Sunda. Iya kan? Itu Pentatonix Sunda itu. Tapi memang sebelumnya ada cerita gua itu main film Biarkan Bulan Itu sama bini gua. Belum menjadi bini gua waktu itu. Belum. Belum. Tapi cinta udah mulai bersih. Udah. Gua cecer ya habis. Cuman 2 kemungkinan. Oh gitu. Diterima apa ditolak. Oh gitu. Lu jangan-jangan nembaknya di lokasi syuting lagi. Tapi film yang beda. Oh, film yang beda. Sebelum itu. Oke. Nah, situ kita udah pacaran. Nah, di situ gua jadi Are. Are namanya Ferry. Namanya pokoknya kayak jadi Are. Terus gua yang mendampingi gua tuh benar-benar anak-anak Are. Anak blok band di Are.
Jadi mereka kan biasa kita komunitasnya itu kan ya, jadi mereka main juga gitu, jadi teman-teman gua gitu. Di situ gue begaul sama mereka. Jadi gue tahu ternyata ada filosofinya juga di antara mereka, bukan hanya ya kita nih hidup begini, ternyata ada value-value yang tinggi. Satu yang gue benar-benar kesetiakawanan. Kita colek satu, mereka semua keluar. Jadi dan gue ngerasa sampai sekolah tinggi-tinggi, sampai S2, sampai sekarang gue kerja jadi developer, nggak ada tuh temen yang bener-bener setia banget gitu ya. Dia pernah ngomong begini, Bang Ikang, kita nih deket, Bang Ikang nggak boleh keluar duit katanya. Kalau Bang Ikang keluar duit, seolah-olah Bang Ikang takut sama kita gitu. Emang gue takut sih sebenarnya. Cuman ya gue sok ini aja kan. Bintang film ya. Harus acting kan gitu ya. Tapi dia benar-benar dari mak gue tuh seneng gitu loh. Pengen jadi temennya. Jadi rokok, kopi dari kita semua. Nah dari situ mulai curhat mereka gitu loh. Dan mereka pernah ngomong suatu saat begini, Bang Ikang, kalau Bang Ikang ada diganggu sama siapa gitu, kita mati duluan boleh buat Bang Ikang. Wah itu gua, oh my god, gue pikir ini, this is apa ya, wonderful. Ya, banyak setiakawanan tapi itu indah banget ini namanya setiakawan. Sedangkan dalam perjalanan gue sampai sekarang, coba lihat, orang politik aja bilang nggak ada kawan nggak ada musuh, iya kan? Jadi nggak ada value tuh yang namanya pertemanan sosial ya, itu. Tapi mereka punya value. Dan mereka bilang, kita nih kenapa begini? Karena kita nggak diterima di tempat lain. We have to leave. Anak gua nggak mau jadi kayak gua gini. Rata-rata mereka anaknya perempuan, mereka sayang banget anaknya. Gua mati buat anak gua nggak apa-apa deh. Tapi mereka sekolah yang penting. Dan jangan jadi kayak gua katanya. Gua nih ya terpaksa kita begini. Mau kerja apa? Jadi kita begini lah, pasang badan sama-sama. Dan jangan salah, mereka juga kan used by. Kita nggak bisa lihat hitam putih gitu. Mereka kadang-kadang dipakai sama orang yang belaga baik gitu kan. Ini dunia loh, dunia nyata loh. Nggak ada hitam putih. Dunia retro pula. Jadi mereka doing the dirty job lah. It's okay kita sama intinya. Tapi hatinya bro. Tapi mereka harus begitu, kalau nggak makan anak nggak mau bagaimana, mau sekolah mau apa gitu. Jadi gue pikir dia juga sayang bini, sayang anak gitu ya. Manusiawi sekali. Dan salah siapa? Lu begini, salah gua nggak kasih lu kerjaan, gua nggak bisa kasih lu kerjaan. Iya kan? Zaman itu zaman Petrus kan. Betul. Apalagi nggak ada ampun. Lu preman tembak gitu kan ya. Makin kuat tuh gue di situ. Makanya lagu preman tuh kayak gitu. Di balik itu semua, lu pikir lu lebih baik dari dia. No. Makanya ini gue bergetar ngomong kayak gini. Gue ngerasa itu. Sampai hari sekarang hidup gue tuh dari situ. Gue nggak pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Dan gue nggak pernah judge orang lain tuh lebih hebat dari gue apa. Gue punya temen hebat-hebat, menteri, anggota DPR sama aja. Nah preman tuh begitu. Jadi preman tuh begitu. Makanya Pak ke Papa itu dari derap langkah. Imajinasi gue. Derap langkah bersama. Pak ke Papa, preman. Iya, Pak ke Papa, Metropolitan. Bersama mereka dengan Mars mereka, dengan kebersamaan, kesetiakawanan mereka hadapi dunia ini dengan kebersamaan. Kalau mereka selalu bersama-sama gitu. Itu yang gue salut sama mereka gitu. Dari lorong-lorong yang sepi, dalam kehidupan malam selalu siaga. Jadi mereka terpaksa harus sok jagoan. Kalau nggak hidup. Di balik hidup urakan, hatinya rintu gitu kan. Enggak, gitu. Menarik ya. Jadi kayaknya lagu yang Filosofinya dalam. Ya, filosofinya dalam. Tapi saat itu kan dia zaman-zamannya Orde Baru. Akhirnya apa, God? Okay. Cari apa? Bahagia. Semua tuh cari bahagia semuanya. Dan dia berhak untuk bahagia. Jangan orang-orang yang punya pendidikan aja punya berhak bahagia. Orang-orang yang punya jabatan bisa bahagia, dia juga berhak dong punya bahagia. Makanya gue bilang sama teman-teman gue yang kaya-kaya, lu kalau nggak berbagi, gue bilang suatu saat rumah lu diserang sama mereka, abis.
lo nggak bisa hidup sendirian kayaknya. Lo harus berbagi. Kalau itu terjadi komunikasi ini kayak 98 lah bro. Iya. Abis itu marah itu rakyat. Iya. Oke, Dan itu bisa terjadi lagi kalau kita nggak sensitif. Jadi gue bisa tarik kesimpulan ya ke Mas Ikang ini minta lagu preman, istilahnya lu mau membela kebenaran apa sebenarnya di sisi nama preman yang negatif itu kayak gitu ya. Iya. Oke. Waktu itu gue diketawain. Oh gitu. Sama produsernya, lu ngapain katanya belain preman? Iya, apa sisi baiknya? Nah, dia nggak bergaul sama preman. Sampai suatu saat, kan gue selama ini karena udah mulai terkenal ya, setiap kali gue bikin lagu masuk TV kan, gue udah lolos lah untuk kriteria untuk TVRI itu pilihan orangnya, nggak semua bisa masuk. Di screening dulu namanya. Nah, gue di screening lagi karena lagunya preman. Oh iya. Edisut kan baik sama dia. Abis sholat subuh gue ingat banget dia panggil gue, Ya. Kang, ini bagus lagu preman. Ini, tapi liriknya lo ganti ya. Gitu. Karena zaman Soeharto nggak boleh. Lirik semua liriknya. Tahu nggak? Di pulang gue mikir. Udah gitu gue dipanggil lagi sama produser gue kan. Kang, kita ini nih masuk kita promosiin lagu preman nih katanya. Liriknya ganti ya. Gue bilang, maaf nggak mau saya bilang gitu. Wah, gue dimaki-maki habis sama dia. Tolol lah, apalah semua. Lu nggak tahu gue udah investasi tuh di sana kan, mereka tuh bayar semua kan. Lu main nggak bisa aja. Apa salah sih lu nyanyi liriknya ganti nanti keluarnya nyanyinya di publik ya sesuai dengan kasetnya gitu lagunya itu. Gue kayak mencederai hati teman-teman gue. Gue langsung kebayang mereka tuh, aduh, gue berteman mereka, gue cheating sama mereka deh. Karena gue ngerasa inilah kesempatan gue untuk mengintroduce mereka gitu. Di balik ini semua tuh mereka tuh manusia biasa gitu, punya pengen juga hidup seperti kita gitu ya. Gue berani bilang tidak. Abis gue dimarah-marahin. Apa kejadiannya? Preman nggak boleh masuk TV. Nggak ada, enggak, preman nggak pernah masuk TV. Dulu kan belum ada video. Iya, setelah 98 baru. Maksudnya nggak boleh masuk yang safari gitu ya? Iya, nggak boleh. TV juga nggak boleh kalau lagu gini kan screening. Iya. Lagu-lagu berbau preman politik itu anti sosial yang dianggap anti sosial lah. Yang ini nggak ada. Ya, tapi kan waktu itu promosi. Tapi gimana caranya? Nah, namanya Tuhan yang luar biasa. Gue kan nggak mikirin, ya, gue mikirin idealisme gue lah, ya versi gue. Menurut gue tuh ini prinsip buat gue. Gue nggak apa-apa deh nggak nyanyi lagi, tapi gue ngerasa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi gue melawan industri pada saat itu. Walhasil apa tau nggak? Radio kan tetap terima. Sama apa yang bikin gue preman itu bisa 2 juta kopi? Angkot bro. Angkot. Waktu itu kan angkot tuh lagi zaman-zamannya tuh. Oh iya, Wah, preman wifit. Supir angkot jiwanya preman semua kan. Sok preman gitu kan ya. Supir bis itu preman semua lagunya. Itu dari di situ orang beli kaset. Udah gitu kan, gue udah diputus hubungan sama produser gue di blacklist sama dia karena gue mengecewakan banget. Begitu sukses dipanggil lagi gue. Ditelepon. Ini kecil cerita. Ya, gue masih muda waktu itu kan, dia bilang, udah di om kan saya udah di black sih, udah ini ya udah saya nggak apa-apa, saya sendiri aja saya gini. Jangan begini. Kamu studio kita udah siap nih buat kamu, kan lagu-lagu kamu masih bagus kata yang ini kita masukin itu udah nggak usah pilih-pilih lagi, yang itu aja udah masuk semua deh, pokoknya gue nyanyiin apa aja deh oke deh. Gue mikir gimana, waktu itu gue lagi syuting film, makanya gue nggak terlalu takut ya. Ada namanya Ferry Anggriawan, dia punya suaminya Mbelina dulu. Iya. Dia punya mobil bagus bener, Mazda tipe yang terbaru digital. Apa tuh sport digital. Gue iseng aja ngomong, boleh deh om, tapi saya pengen mobil om, gue bilang gitu kan. Kayak apa itu, kayak Ferry yang Geriawan punya tuh Mazda 626 GLX kalau nggak salah. Gila lu katanya, dari mana bisa minta kayak begitu? Marah kan dia, udah tutup telepon. Gue udah, karena gue emang udah
apa ya, gue udah siap aja lah gitu ya dengan apa yang gue lakukan, resikonya gue ambil lah gitu. Ditelepon lagi, Kang, besok masuk ya, ini kita udah siap semuanya, operator semuanya, kamu masuk aja gitu loh, kamu cek sound dulu dan sebagainya. Gue tanya kan, Om itunya gimana Om gitu. Ya nggak usah khawatir, nanti lihat aja depan studio. Bener. Ada itu warna putih gua tiap sebelumnya gua naik itu jeep yang rubahan sendiri tuh, jeep hardtop hitam. Ya, gua ngelasin bini gua pakai itu tuh, pakai mogok-mogok. Dia suka dorong dari belakang, makanya gua tahu benar deh dia cinta sama gua gara-gara itu kan. Gua ajak susah dia ikut gitu. Padahal sih yang mau dia kan anak-anak orang kaya semua kan. Ya gue padanya aja, gue punyanya itu, makanya lagu gue kan ada yang gitu. Aku punya api di dalam dadaku. Maksudnya yang gue banggain ada yang gue bukan anak siapa-siapa, bukan anak kaya dan semuanya. Yang ada di gue aja, lu mau apa enggak gitu aja kan. Zaman muda kan begitu gitu kan. Akhirnya ya hardtop gue kan biasa kalau gue ke rumah dia tuh kan bokapnya nggak suka sama gue. Iya, iyalah siapa yang suka sama rockers? Iya kan, gua bayanginnya kalau datang ke dia tuh pakai kaos kutung, udah gitu kan ininya robek-robek kan, terus so akrab lah, Om apa kabar Om? Gua orangnya nggak tau malu, udah tahu dia nggak suka, gua tetep aja ngajak ngomong gitu, dia menghindar-hindar terus sama gue, sampai kalau gue datang kasih anjingnya dikeluarin gitu, nggak ada masalah. Anjing ketemu anjing bro. Iya kan, berarti anjing masa gue takut sama anjingnya, udah suka gigitan lu. Iya, anjing juga kalau kita nggak kabur dia nggak gigit kan. Gue emang yang gue tahu karena bini gue seneng juga sama gue, jadi gue maju terus gitu loh. Tapi begitu dari situ gue balik ke situ kan, dia pikirnya ini anak jadi apa gitu kan ya. Ya biarlah anaknya perempuan semua. Lagian dia pertama kan. Adik-adiknya juga masih belum menikah. Jadi ini yang pertama nih, jangan sampai gimana. Tapi gue bilang, Om saya serius bertanggung jawab, gue bilang. Jadi begitu, ya nggak cukup dari itu kan. Begitu gue dapet mobil itu gue taruh depan, masuk ke teras depannya tuh, tas gitu. Gue beri siapa tuh? Maksudnya gue musisi tapi gue bukan orang-orang yang melarat, bukan orang-orang yang suka melarat. Gue maju terus gitu. Tapi dan dia juga menghargai karena gue kuliah di UI kan. Ya, paling bini lu waktu itu udah mikir, iya. Gue nggak dorong lagi. Bener kan? Itu beda. Abis itu. Emang sehari dorong berapa kali? Wah itu nggak jelas karena rebahan dari mesin, dari apa tuh bensin ke solar ya. Biar murah. Iya, diesel. Jadi dia kalau apa tuh namanya, kalau mogoknya suka dia gitu. Sering masuk angin. Gue tuh biasa gue Bandung mogok waktu dia dapat apa tuh penghargaan ya artis terbaik, pakai itu mogok lagi di jalan. Aduh. Tapi ya itulah gua gitu loh, hancur gitu ya. Ada suka dukanya. Iya. Tapi disitulah gue punya kepedean bahwasanya gue bisa ngomong sama anak-anak sama gue bahwasanya kita tuh nggak usah khawatir, punya jalan sendiri dalam kehidupan kita, nggak harus sama orang sukses gitu. Iya. Oke. Dari Siap, cerita udah. preman, Siap. terus cerita ke mungkin udah lanjut ke catatan si Boy Ya, atau ya. ke Sebelumnya catatan si Boy itu aku Mas bilang jadi gini. Jadi bingung sendiri. Gue dapet kesempatan dari Prambors supaya menang lomba cipta lagu. Jadi gue di sekitar dulu anak muda kita nggak punya opportunity untuk bisa dikenal ya, kecuali kita ya Prambors itu salah satunya kesempatan. Lomba cipta lagu dan gaul anak-anak Prambors ya kan. Betul. Jadi pergaulan tuh anak-anak muda tuh di situ. Iya. Jadi gue tuh emang ya suka main-main ke sana, nggak jelas pokoknya cari kesempatannya gimana caranya supaya mereka bisa nyambung. aja mas semuanya. Karena udah menang, udah kalau di catatan sebagai kan gue udah jadi artis, udah main film sebelumnya bahkan udah punya album juga gitu kan ya. Tawarin lah ini, wah ini keren nih. Gue pikir wah si Ongki yang main. Gue punya pikiran, gue selalu bikin yang beda dari orang lain. Gue pengen tokoh dia tuh hidup. Dia udah keren tapi gimana cara gue hidupin. Itu kan zamannya new wave waktu itu. Makanya gue pakai ekspresi lagu gue. Lagu gitu kan agak monoton.
notnya. Ya, gitu. Gue main ekspresi aja di situ. Gue keluar dari not. Kadang-kadang keluar dari not sih. Siapa yang bikin ya? Akhir Sabar, Dodo Zakaria. Dan lo tahu nggak itu? Itu kan waktu itu zamannya mulai ada digital, jadi dia bikin apa tuh namanya? MIDI. Jadi jadi dulu tuh. Makanya panjang itu lagu kan, kalau nggak salah 5 apa 6 menit ya, panjang itu. Karena main sequencer gitu. Sequencer, di tengahnya ting ding 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 ding. Lama kan? New wave banget ya. New wave ding 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 ding. Pop. Nah, gue ngisi abis itu. Oh gitu. Nah, caranya deh, udahlah. Gue kayak ngomong aja lah. Gue kayak cerita aja gitu. Wah, ini boy ini keren nih. Wah, ini begini. Di refnya memang. Iya, akhirnya ya kena lah sama masyarakat gitu. Jadi hidup itu lagu. Boy gitu kan, gue tarik gitu. Boy gitu. Kalau itu kan belum ada orang gitu. Ngapain? Cengkoknya bikin merinding gue. Itu kan adanya cengkok new wave kan. Keluar dari ini kan. Kayaknya vokalis siapa tuh yang lu tahu di cengkok-cengkok gitu? Simo Lebong. Iya bang, zaman itu. Jadi ya sukses itu lagu. Boy identik dengan lagunya. Nah, catatan si Boy. Dan gue bahagia banget. Iya. Meledak gitu ya? Iya, meledak. Iya. Udah mulai ada pertanyaan ini. Siap. Tadi sudah Preman, udah si Boy. Iya. Gue masih ingat, gue sempat nonton Kang Ivan di Balai Sidang pada saat itu. Ya. Rod Stewart, Indonesia. Indonesia. Rod Stewart Indonesia kan kita zaman cover dulu. Zaman cover bisa cerita nggak kayak kan? Zaman masih ada Solid 80, masih ada. Kok bisa tiba-tiba dikenal sebagai Ikan? Iya, gini. Sebagai Rod Stewart di Indonesia. Gini bro, zaman itu kan kalau rockers tuh cemen ya, cuman baru ada God Bless ya, yang benar-benar lah gitu ya. Ada yang lain juga sih tapi nggak terlalu. Kita stepping stone kita tuh kalau niru vokalis dari luar negeri, kan I don't wanna talk about it, how you broke my heart. Nah, kebetulan mungkin karakter itu gue bisa deketin, tapi emang beda sih sebenarnya. Ya beda lah, penghasilannya juga jauh. Ngomongnya ke situ. Tahu diri sebelum lu bilang ke situ, makanya gue kira. Tapi intinya adalah, zaman itu lagu itu lagi hits. Iya. Enggak, maksudnya siapa ya waktu itu yang akhirnya lu aja deh kan yang nyanyiin? Iya. Siapa tuh? Gue sama Adi MS. Oh. Kan Adi main keyboard, main piano, gue pakai gitar aja. Di Balai Sidang bawain lagu I Don't Want to Talk About It sama I Don't Like Monday. Nah dari situ udah Rod Stewart tuh masuk Baby Jane. Baby Jane, don't leave me hanging on the line. I knew you. Nah jadi dia keterusan lah gue bawain lagu lagi. Ingat banget gue. Maggie May. Iya, Young Turk, be free tonight. Time is on your side. Waktu itu mungkin nggak ada yang pede bawain lagu gitu. Gue sih pede aja, biar fals gue pede tapi. Nah itu gue banyak dapat job dari situ tuh. Makanya kalau seandainya zaman itu udah ada royalti dari itu mungkin harus banyak tuh gue kirim ke Rod Stewart ya. Akhirnya gue suka sama dia. Meledak juga zaman itu kan, bukan dalam arti rekaman ya. Betul. Tapi Rod Stewart meledak pada saat itu Kang Ikan tuh. Iya. Memang banyak yang identikan tuh apa Mas Ikan tuh kayak Rod Stewart ya sebenarnya. Tapi satu hal ya mungkin yang bisa gue buka aja di sini, nggak usah khawatir lo niru orang. Karena suatu saat lo akan nemu sendiri karakter lo. Karena biar gimana yang namanya suara tuh beda, gak ada yang sama. Tapi kan biasa, kita juga nggak bisa, kita bukan antisosial. Apa yang kita dengar tersirap. Gue suka lagu Genesis, ada juga pengaruhnya ke situ kan, lagu-lagunya ya. Peter Gabriel gitu kan zaman itu. Tapi ya dengan kita konsisten, dengan kemampuan kita dan keterbatasan kita, akhirnya kita punya ciri sendiri. Makanya gue bikin lagu sendiri. Itu sebelum rekaman kan Kang? Iya. Yang dikenal sebagai Rod Stewart itu sebelum. Sebelum rekaman. Tahun berapa tuh ya? 80 awal. 80. Tapi lu udah ikut staff itu ya? Iya. Udah ya. Staff bawain lagu sendiri juga. Zaman-zaman itu lagu sering bawain lagu. Kalau Prambors bikin tuh kita kadang mungkin orang seneng ya lagu itu ya. Karena sering bikin di I am sailing
home again, cross the sea. Iya, gue udah mulai agak serak-serak Some juga guys gitu. dong, some guys have all the love. Some guys have all the love, some guys have all the pain, some guys get all the luck, some guys do nothing but complain. Some guys do nothing but complain. Gabro terjadi. Ada lagi satu yang keren tuh, infatuation yang keren tuh. Infatuation. Ya itu bukan lagu juga. Pokoknya apa yang hits gue bawain. Gitu ya. Sebisa mungkin lah gitu. Ya, tapi dari situ akhirnya ketemu karakter sendiri. Lagi boleh ya? Boleh. Nah, tadi udah Rod Stewart. Sekarang yang kedua. Kang Ika kan udah rekaman, preman meledak, boy meledak. Gue pengen tahu deh kenang-kenangan zaman-zaman manggung, Iya. konser atau untuk ada nggak pengalaman yang paling asik atau paling menyebalkan pada saat konser terserah. Bahkan mencekam kali ya. Mencekam atau mungkin ada pengalaman seperti itu, Kang Ika? Ya kita kan masih analog waktu itu ya. Dan semua itu tergantung dari kemampuan kita. Sedang itu kadang suka listrik mati gitu kan ya. Kita dan penonton lu nggak mau tahu. Iya kan, jadi kita harus keras ngomong sama dia tuh supaya dia getting in touch sama kita. Itu setengah mati gue lakukan itu kan. Makanya penyanyi zaman dulu tuh mentalnya lebih kuat karena dia nggak terlalu dibantu dengan teknologi kan. Jadi kita bener-bener ya inilah jaga badan seperti itu gitu loh. Dan paling yang gue sebel adalah suka nggak dibayar. Pernah kejadian bro. Itu orang bilang project thank you. Keliling. Suatu saat gue di Aceh, inget banget gitu. Satu pengusaha di Aceh yang kerjasama sama ini waktu itu kan. Abis dia nggak main, gue udah capek-capek itu sukses. Dia bilang kita rugi karena penonton jebol, nggak bayar tiket. Gue nggak terima dong. Paksa apa ya nggak ya? Tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue ambil mobilnya dia. Iya, kan ribut kan? Ribut, polisi datang, gue bilang ya dia nggak bayar gue. Akhirnya dibayar. Dari situ akhirnya kita jadi sohib bro. Oh gitu. Ini gila nih anak ini bener. Jadi gue ambil mobilnya dia. Gue bakal karena gue waktu itu udah mulai menikah. Gue mulai gue pulang nggak bawa apa-apa, anak gue perlu susu ini apa. Dia nggak mau tahu kan. Lu juga nggak mau tahu hidup gue oke. Gue bilang gue udah melakukan sebaik-baik. Gue ambil mobil lo. Itu kayaknya baru gue aja yang melakukan kayak begitu tuh. Gue nggak ada cerita gitu loh. Gue udah melakukan yang terbaik. Lu juga dong. Itu nggak ada dalam kontrak, iya kan? Iya. Kalau ada dalam kontrak mungkin ya oke, gue nggak bisa. Tapi ini nggak ada, itu dia salah lu sendiri. Keamanannya gitu kan, rupanya keamanannya polisinya pada main waktu itu, iya kan? Lu bisa masuk aja, nggak beli tiket tapi masuk aja, keluarga aja dan sebagainya di Aceh. Gue ingat banget begitu. Di situ gue pengalaman itu, waduh gila lah. Gue pulang, gue miris gitu. Begini ya jadi rocker seniman ya. Nggak ada apa ya, nggak dijaga gitu profesi kita gitu ya. Cuma dianggap mesin lagi. Betul. Dianggap mesin muaman. Tapi I have to take care myself. Gitu. Nggak ada cerita. Gue ambil mobil lo, gue bilang. Yang lainnya ada nggak? Banyak. Kalau konser yang paling puas pada zaman-zaman itu di mana? Masih ingat Konser ya? paling puas nih konser di gila. Wembley. Iya. Di Manado bro. Oh, di mana? Iya Manado tuh enaknya tuh kalau kita nyanyi tuh ternyata apa lagu kita dan ikut nyanyi gitu. Kan jarang yang begitu. Di Malang juga. Ya, itu yang kayak di situ. Yang gue inget gitu ya. Konser-konser seperti itu. Kalau Malang kita udah tahu. Gue suka konser-konser singelong gitu ya. Nyanyi bareng-bareng. Kan gue juga jadi nggak capek gitu. Nggak ngerasa cari makan ya. Lu ke belakang panggung juga nggak apa-apa ya? Bener ya. Aduh luar biasa lah. Lanjut. Dan juga kan dulu apa ya, kita pakai bus gitu kan. Oke. Keamanan kesehatan kita tuh nggak ada yang tanggung jawab dulu. Nggak ada asuransi atau apa. Wah kadang-kadang kita nyanyi dalam keadaan sakit, suara habis gimana. Wah pernah gue Itu pernah. di Jogja suara habis.
Dan kebetulan waktu itu ada ini istrinya Hamengkubuwono gitu. Yang nonton juga. Kan harus tampil juga kan. Akhirnya gua ngomong aja, Bro. Jadi lagunya tuh banyakin gua datarin, gua ngomong tapi orang seneng aja gitu loh. Bener kan, kita nggak keluar nih, udah suntik vitamin C segala gitu masih nggak keluar. Tapi ya karena lagu kita sendiri ya mungkinnya gue pede aja gitu loh. Gue ganti aja semuanya, nadanya gue ganti, tapi liriknya masih gitu lah ya. Yang ketinggi-tinggi gue nggak bisa mainin. Tapi orang nggak tahu. Dipikir ya ini improvisasi. Enaknya punya lagu sendiri gitu ya. Enaknya punya lagu sendiri. Kalau lo tanya apakah gue pernah salah lirik, sering, Bro. Gue hajar aja in this way. Iya kan? Jangan kelihatan kita salah, kesian, kecewa, mereka udah bayar karcis. And this way wah mereka happy. Riders udah musim pada belum. Nggak ada riders, boro-boro. Iya. Mau kondo kita, Bro. Istilah itu gue jarang dengar tuh. istilah retro. Gak usah dikat ya, nggak apa-apa. Makanya anak sekarang tuh, aduh jauh lah sama kita. Kita tuh apa ya? Kayak tukang becak lah istilahnya, bener-bener pakai tenaga kita gitu, pakai yang ada di kita, skill ya syukur-syukur punya gitu, tapi tebel muka ya udah harus ya kan, ya harus ngerti juga negosiasi bisnis dan sebagainya kan. Kalau di semarangin di lapangan kan gitu, nggak ada manajer kita. Tapi pernah nggak lu manggung misalkan kayaknya gue salah nih tempatnya, ternyata ini penggemar-penggemarnya pada sebenarnya jazz apa gimana gitu, sementara kan lu sebagai seorang rocker Iya. pernah gitu? Belum Jadi sih. ya, belum ya? Karena orang tuh kalau ngundang gua bener-bener ya dia bayar berarti dia Sesuai mikirin. ya? Udah sesuai. Belum. Paling ya kalau di acara-acara biasa gitu, gua diminta apa? Isi nyanyi gitu ya, di acara-acara biasa nyumbang nyanyi apa gimana, ada yang nggak suka atau gimana ya I don't care lah, ya ini gua gitu ya. Dan dia nggak pernah sampai turun gitu ya, dia juga nggak bayar juga kan. Kalau turun ya lo yang nyanyi, gue yang nonton. Begitu lo naik gue bacok lo. Tapi belum pernah kan jadi itu sampai turun apa lu bikin gitu enggak ya? Oh ada. Kalau enggak lu enggak. Tapi nggak tahu ya, maksudnya gue juga nggak bisa sesombong itu ngomongnya. Maksudnya kalau di belakang yang nggak suka gue nggak tahu kan, nyampe juga ke kita kan. Nah, tapi kan biasa kan penonton suka nggak suka ya suka ya kayak netizen aja gitu. Jeblak aja dia ngomongannya kan ya. Dan segitu banyak yang senang sama kita, pasti ada yang nggak senang juga. Itu gue nggak ngarepin, maksudnya gue nggak ngarepin semua orang suka sama gue nggak. Biarlah gitu. Biarlah. Tapi kan panggung milik gue. Iya dong. Kang Ika, setelah pasca Boysi Boy, Kang Ika sempat agak menghilang ya? Kalau nggak salah, apa itu? Karena kawin. Bisnis atau apa? Anak mulai ngurus anak, bisnis juga, ya bisnis mulai kan di properti ini kan gue mulai serius gitu, jadi emang ya sempat hilang. Sempat hilang kan kalau masalah gitu. Dan sempat bikin album lagi setelah itu. Masih. Oh masih. Berapa Ini, album sempat? itu yang In Love sama ini nih. In Love. Sama yang sebelumnya tuh. Yang Ikang Fauzi dua sisi. Tapi masih bernuansa rock ya? Masih ya? Ini udah Masih. serius ya? Iya, ini amplak ya, In Love with Ikang Fauzi gue amplak, yang lagu-lagu hits gue jadiin amplak. Kalau yang ini ya rock juga, rock lebih ada grunge juga gitu. Zaman-zamannya itulah. Yang ini. Kan berubah udah. Ini single tanpamu. Malam ini aku sendiri dalam sepi. Nggak tahu kali lagu dia ya. Dingin menusuk kalbuku tanpamu kasih. Nada suaraku tiada setegar gunung batu. Iya. Itu hits lagu. Hits ya. Tapi gua mau Ini Pakarok. Nah itu Happy banget ketemu Ahmad Albar. Karaoke itu tahun berapa itu berarti? Tahun berapa? Tahun 80-an juga ya. 80-an ya. Abis Itu dari preman. zaman-zaman Abis preman. Oh, Preman. Iya. Habis Preman baru Pak Karaoke. Iya. berarti ini bahagia sekali dong ya, bisa Bahagia. Ceritain siapa aja? Karena gua ngerasa ketemu sama orang-orang yang
yang prestasinya di puncak juga ya. Iya. Dan sama Kayak idolanya, Aye kan? sama Niki. Iya. Niki juga, Niki nggak ada lawan. Jadi ya. Cuman Janganlah. Oh janganlah. ya berapa sebenarnya berapa lagu? Enggak ya? Cuma 2 lagu. 2 lagu aja. 2 ya? lagu aja. Istilahnya EP ya. Iya betul ya. betul. Cuma dia ada double. Itu juga zaman dulu begitu deh. Apa? Rekaman nih, ada ini. Mau nggak rekaman ini? Honornya berapa? Oh, oke, saya hajar ya. Gitu aja. Iya. Kan selain yang Pak Karok lu juga ada. Ini sesudah Jackson kalau sama Jackson, jadi gue bisa jalan-jalan gue. Terus kan lu juga diundang untuk nyanyi keroyokan zaman dulu kan juga. Ya, Contohnya zaman apa itu? banyak itu. Banyak ya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelangi cinta. Itulah ya, kita nyanyi keroyokan waktu itu. Keroyokan juga ya. Ya, sama Ahmad Albar juga. Ya, gue nggak tahu kenapa dipasang di depan, jadi gue bangga juga, senang juga. Asik. Ya, alhamdulillah ya, umur segitu kan, kehormatannya di situ kan kita. Selain itu ada lagi kan? Banyak Banyak banget. sama Iwan Fals ada juga. Sama Iwan Fals ya? Sama ya. Iwan Fals sama Yan Antono, macam-macam itu. Oke, terus gua mau nanya agak konyol ini. Lu kan Iya. sebenarnya kan rocker sejati, pemusik, Iya. tapi lu main film. Iya. Aku pengen tahu aja lu sebagai main film bisa nggak sih sebenarnya acting? Iya. Ya lu bisa lihat film-film gua lah. Enggak, iya maksudnya kan? nggak sebenarnya itu emang udah. Jadi pertama emang iya benar. Dari hati lu nggak? Iya, benar. Kenapa? Gua itu ya siapa sih yang sebenarnya ini jawabannya konyol banget nih. Gua pertanyaannya konyol. Gitu ya. Nggak apa-apa, jadinya absurd. Bro, kita kalau main film ketemu cewek-cewek cakep, Bro. Kenapa jangan mau jadi? Lah Pak Lur kan Iya, kayak maksudnya gua ketemu bini gua, Mary ambilnya satu frame satu. Semua deh. indah lah ya. Iya kan? Jadi zaman itu kan, aduh, gue siapa gitu. Wih, bisa dapat peranan di sini. Peran utama juga banyak ya kan ya waktu itu kan ya. Ya, walaupun belum bisa acting ya hajar aja gitu kan, proses. Film pertama lu apa? Tapi film pertama gue tuh gue inget banget. Film pertama gue tuh Pengantin Remaja. Iya, lu nggak tahu pasti. Pengantin Remaja 2. Jadi Pengantin Remaja 1 itu sukses. Iya. Sobat Sufyan ya. Yang bikin juga sutradaranya sama tuh. Itu almarhum. Ini Wimbo. Bukan Wimbuah, satu lagi. Ada udah. Dan yang kedua gue sama Hidindar Amru. Gue banget waktu itu. Tapi ceritanya buta. Sempet itu apa? Dari situ ya gue pikir gue bisa main film nih. Iya kan? Mulai deh gue terima yang lain. Susana Butikan Cintamu itu Ferry Anggriawan minta gue main. Meriam sama Titi DJ. Nyanyi juga, main film juga. Terus lah akhirnya ketemu bini gue pertama kali di lupa waktunya. Sorry mas, berarti ketemu bini lo itu istilahnya cinlok ya? Iya, cinlok. Cinlok. Gimana ceritain dong? Apa? Kenapa? Iya kan? Ceritain cinloknya gimana kok bisa gitu? Sebenarnya gue emang udah keker dari dulu. Gue nggak mau bohong. Jadi gue pikir nih asik bener nih perempuan nih kalau gue bisa jadi berarti anak gue pada lucu-lucu nih pasti nih gue pikir. Tapi bener begitu keluar lucu-lucu anak gue. Wah, matanya gede-gede gitu kan. Dibela kan itu bener-bener. Iya dah. Tapi ya waktu kita ketemu tuh masing-masing dia punya pacar, gue punya pacar gitu kan. Ya gue anggap ya biasa aja. Terus yang bikin gue penasaran pada saat kita lagi break, kan biasa orang nggak ngomong-ngomong sama teman gitu, ngobrol gitu ya, ngalur tidur. Dia ngaji, Bro. Iya. Waktu itu gue jauh dari agama. Begitu lihat dia ngaji tuh gue terpesona banget gitu loh. Ini boleh nih, nggak tahu ya, mungkin karena gue muslim ya, walaupun gue nggak waktu itu sholatnya belang bonteng atau gimana.
kok gue ngeliat itu kayaknya sejuk banget ini, kok keren banget ini. Dari situ gue benar-benar ini kayaknya ini terakhir nih kayaknya nih ya. Udah gitu cecer habis bro. Langsung. Nggak, dia mau lihat kemana ada gue di situ gitu kan. Gitu ya. Sniper ya. Sniper. Diceker. Ingat nama filmnya Tinggal Landas Buat Kekasih. Sama Sofan Sofyan, Tinggal Landas Buat Kekasih. Dia dapat piala citra di situ. Oh iya. Iya. Lu nggak dapat? Enggak. Kenapa? Ya biasa aja komennya. Abis sekarang ya bukan apa. Tapi gue ada waktu itu main film ada ambisi. Tapi sekarang terakhir ini gue malah main film yang serius gue jadi ustadz, jadi apa lah gitu kan. Ya mulai proses lah gue belajar acting tuh benar-benar karena emang gue nggak belajar, gue orang teater bukan. Gue jadi pergaulan aja gitu, benar-benar gue serius. Begitu gue ada kesempatan ya gue tanggung jawab lah untuk memperbaiki itu semua gitu. Dan ya waktu itu gue di Bali di ceritanya, kesempatan gue nembak sama dia. Di Bali kan jadi supir gue sebenarnya, kan mau jalan-jalan kan dikasih mobil yang terbuka gitu sama Rima Melati. Ingat banget kita bertiga. Rima Melati tuh yang bagian gosok-gosok, kalau nggak ada dia gue juga bingung tuh. Rima Melati itu banyak banget almarhumah ya, itu luar biasa tuh, orangnya baik banget. Mbak Rima tuh. Wah jadi dibantu sama dia akhirnya ya kemana-mana ya mulai itu. Tapi gue juga ada feeling dia ada perhatian nih sama gue gitu lah. Ya udah gitu ya pulang, berlanjut. Dulu kan mobil dia lebih bagus dari gua belum dapat ini nih, preman belum. Gua masih pakai mobil yang buruk itu. Dia mobilnya udah Mazda yang itu tuh apa ya, yang dulu keren banget itu. Apa tuh yang mobil tuh Mazda? 323 ya? 323 ya. Yang keren lah pokoknya Mazdanya. Gue sering nebeng sama dia, jadi nyupirin dia malah gitu ya kan. Karena mobil gua mogok melulu gitu loh. Suatu saat gue udah serius gitu, gue bilang, lu udah kawin, yuk kita kawin yuk, gue bilang gitu. Ingat banget gue di situ nabrak dia bawa mobilnya kan, nabrak beca bro, kaget dia kan, dus gitu nabrak, kita minta maaf beca tapi ya itu, mungkin gue nggak kenangan ya. Iya inget banget gue tuh nggak pernah bilang I love you kayak begitu kan, pokoknya dia ada di mana gue ada di situ gitu, sampai kecuali gue diusir gitu aja kan. Iya kan, diusir gue udah ngerti lah itu tanda-tanda dia berkata-kata, tapi ada terus kita pokoknya. Emang lu nggak romantis ya masih iya sekarang sih ya. Sekarang ya mungkin rada tapi sekarang ya mungkin udah tua begini kurang juga kali ya. Tadi yang nggak bisa berbicara gimana tuh? Ya gue lebih ke arah nunjukin bahwasannya gue mau lu lah gitu. Tapi kalau ngomong alabinya lucu kayak di film kan gitu ya. Mulai dari mana juga bingung kan kita, iya kan? Sekuennya di mana nih masuk? Apalagi Aku Cinta Kamu kan? Gue hanya bisa di lagu gue aja ngomong Aku Cinta Kamu. Gue nembaknya pas bait apa pas chorus apa pas rap? Tapi akhirnya jadi. Ya dengan nunjukin kita ada terus dan care gitu ya udah tau lah. Ya kan dia bisa bilang lu jangan kesini lagi lah, bisa begitu kan. Iya. Tapi di dunia acting baru bersambut ya. Cukup banyak ya. Banyak. Dan setelah menikah. Iya banyak. Sampai sekarang gue terakhir masih main juga pakai ada yang kan sekarang formatnya banyak nih. Ada yang di kayak Netflix gitu juga. Oh iya. Kan? Oh iya. Aku banyak main juga di situ kayak gitu-gitu. Sinetron juga pernah. Sinetron sering ya. Film gue hitung ada berapa ya? Sampai 40-an ada ya. Tapi pas main film tuh ada yang benar-benar cocok banget sama karakter lu. Ya paling ya itu yang jadi Veriko itu, biarkan bulan itu. Biarkan bulan. Iya. Itu ya karena jadi preman. Wah, emang gak jadi situ ya? Jadi are. Jadi are di situ ya? Balikin situ lagi. Ini aja ekspresi aja. Dibilang itu saudaranya keren banget. Gue salah satu belajar acting banyak dari dia tuh. Arifin Senur, almarhum.
Dia tuh kalau sekuen membangun adegan ya, dia ciptain suasananya. Dam, ini beatnya gini nih Kang. Dam, dia kan suara sedang. Dam, lo masuk ini, terus lo cium dia, lo ini oh gitu. Jadi Itu kita dibawa ke satu, baru gue nggak ngerti acting jadi ikut bisa suasananya jadi jadi natural jadi. Iya. Itu dia bisa membangun suasana. Nggak banyak sutradara yang seperti itu. Tapi masih kan menjadi diri sendiri itu lebih sebagai musisi Iya kan udah awalnya musisi. Gue sadar benar. Mulai situ ya ini pengembangan lah, diversifikasi. Ya, karena honornya bagus bro. Terus gue mau nanya waktu zaman-zaman lu nyanyi rock segala macam, kan lu juga butuh penampilan yang oke apa? Itu biasanya lu kayak Aku mau nanya gue itu. ya nggak apa-apa ya. Jadi- soalnya gue juga berusaha ingin jadi Gue tuh Mas Ikang nih. mulai saat itu sebenarnya sebelum preman tuh gue tergila-gila dengan glam rock. Jadi dandan. Cuman di sini kan ada aneh kalau kita begitu. Iya kan? Dibilang banci kan? Iya betul. Lu tau gak ada grup band namanya Angel? Angel ya. pernah dengar. Itu lagunya bagus-bagus. Itu cowok tapi manis-manis. Dia boleh T-Rex. Teneman lady, sama sebelumnya itu David Bowie. Itu biang itu gua ngefans abis sama David Bowie. Nah, itu kan zaman-zamannya apa? Iya. Andro gini. Iya. Cowok-cowok bisa jadi kayak cewek gitu kan. Iya, Busananya jadi ya aku seksi dandan juga gitu loh, walaupun ada yang lihat masih aneh gitu loh. Gitu Ya, iya. Waktu catatan si Boy kan aku dandan, bajunya juga Samuel Watemena yang bikinin. Iya kan, retro banget itu kan. Terus kalau masalah Tapi gerak-gerak ya sehari-harinya ya biasa, karena apa rock itu seperti itu ya akhirnya gue kembali ke cara-cara dandan ya rockers lah ya Iya, sobek lah inilah begini gitu Berarti style apa sendiri adanya ya, musik. style sendiri. Style sendiri. Aku milih baju sendiri banyak kayak gitu ya dengan lihat-lihat ya pasti kan majalah aktuil kayak begitu kan inspirasi gitu. Nah, itu kan masalah busana. Iya. Lu masalah loncat-loncat, gerak-gerik segala macam, koreografernya ada sendiri apa lu Nggak sendiri? ada, gue sendiri. Lu sendiri? Jadi pada saat itu kan gue merpati putih tuh, jadi ada gerakan-gerakan tendangan, silang, muter dan sebagainya itu gue pakai. Zaman itu kan makanya gue yang satu-satunya yang nendang kalau nyanyi kan gitu kan. Dikit juga dong. Karena udah nggak bisa lagi gue udah Wax in, wax out gitu. capek. Jadi ya pokoknya ekspresi gue aja kalau lagunya cocok gue pengen begini gue benar-benar ekspresi lah. Gue lebih didorong sampai ekspresi apa yang gue inget ini ikut gitu loh. Gue nggak mikirin gerakan tapi gue bikin gitu. Sampai nyanyi sampai melintir gitu gue. Kadang-kadang mungkin Mbak bilang aku ekspresif ya. Karena aku ikutin lagu aja gitu loh. Nggak mikirin muka gue jelek atau bagaimana. Yang penting kalau orang udah kena ekspresinya orang terbawa juga jadi entertain kita lah. Jadi komunikasinya nyampe. Artinya narinya nggak pakai step-step gitu, Nggak ada. Walaupun zaman itu ada juga kalau kita main film, kan ikut guru juga gue sempet tuh. Ada kan, aku cinta Indonesia kalau nggak salah. Yes, Aku tampil tuh, gue nyanyiin lagu guru gitu pakai merah-merah gue inget banget itu belajar gitu. Belajar tapi untung Mas Guru memberikan kebebasan Mas ya, jadi ada part-part terserah gerakan lu kayak gimana, tapi begitu bareng lu bareng gini. Tapi karakter jangan hilang. Itu. Dari situ gue belajar. Iya, ya gue kalau belajar kalau honornya bagus, gue berusaha pasti. Kalau honornya kurang, gue kurang. Iya. Kalau nggak ada honor, mobil. Aduh. Enggak juga sih sebenarnya kalau emang ngepas sama gue kadang-kadang gue ini terima juga. Tapi ya nggak waktu anak muda kayak gitu, gue pengen buktiin gue bisa hidup dari musik gitu. Gue mulai di real estate ya dari musik, banyakan film. Investasi gue dari situ pertama kali. Gue buka kantor, bebasin lahan apa semua. Tapi sekarang berarti di real estate ya? Iya, banyak ya. Udah lama banget dari tahun 90-an. Gue sekarang di organisasi tuh yang gue bikin itu sih. Mediare semua gue bikin. Oh, gitu. Jadi emang gue suka sih dunia
membangun tuh dari yang ada menjadi ada. Satu, dan ini kebutuhan primer. Dan gue ikut di dalam proses itu. Dan gue setuju ada teman-teman yang ngomong, lu kalau masuk di musik nggak mau tahu soal bisnisnya, lu jangan main musik. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Zaman dulu tuh nggak begitu. Kita yang namanya seniman tuh idealis, nggak mau tahu soal bisnis. Dan gue nggak bisa itu ya, kayak begitulah. Gue dikecewain tiba-tiba nggak bayar. So gimana? I have to grab my right gitu kan ya. Gue ambil itu kan. Ya walaupun caranya begitu, tapi itu bisnis. Ya, udah nyanyi lu bayar gue dong gitu loh. Banyak kalau seniman lain mungkin ya udahlah, kalah lah atau bagaimana lah, iya kan? Dia juga ini rugi dan sebagainya. No, ini profesional. Kita bicara professionality gitu sih. Jadi dari situ gue nganggap gue harus perdalam bisnisnya, dan gue yakin sekarang there's no business like show business. Berarti apa? Entertainment adalah roh daripada bisnis itu sendiri. Dan itu embedded sekarang. Gak ada bisnis yang tanpa entertainment. Coba kalau ada, name it. Itu S2 gue tulis itu. Ya. Makanya langsung lulus, gue dapat A. Ya. Jadi property-tainment. Property-tainment. Jadi gue ambil dari produk-produk Ciputra, ternyata dia gede dari wahana-wahana. Wahana itu adalah ide daripada pertama kali entertainment. Entertain kan. Begitu entertainment dia gede, orang beli rumah-rumahnya. Iya. Sekarang apa? Lu bikin rumah kan pertama jadi brosur belum jadi rumahnya. Tapi lu percaya dengan entertain itu kan? Itu entertainment. Jadi tapi seperti itu. Jadi ada korelasinya juga. Sangat. Kalau definisinya apa? Membuat orang menjadi percaya, membuat orang jadi terhibur, percaya sama kita dan happy gitu lah. Sekarang bukan hanya properti, I think sportainment, ya kan, edutainment. Iya. Semua. Makanya sayang kalau kita orang entertainment ya nggak ngelihat opportunity itu gitu. Hey guys, gue bilang bangun lu. Kita orang terdepan untuk bisa sukses di bidang bisnis gini nih. Gitu. Ya kan ini. Keren. Ada pertanyaan lagi nih, ya kan? Dua pertanyaan terakhir Siap. dari aku. Pertama, dari awal aku ikutin kata-kata tua keluar berapa kali. Iya. Nah, 2, 3 berapa kali. Nah, gue pengen nanya nih Kang Ika, terutama dalam hal musik karena kan. Kang Ika merasa turun nggak kualitas suara vokal? Iya. Terus apa makna retro terhadap hari tua Pak Kang Ika sekarang? Iya. Itu dua pertanyaan itu. Umur nggak bisa dibohongin. Iya. Gua ada sih, cuman nggak signifikan. Maksudnya kalau lu lihat show gue terakhir tuh gue buat sampai 14 lagu 2 jam lebih gue show. Teman-teman gue juga pada bingung. Karena emang gue sangat passion gitu di bidang gue gitu loh. Dan gue atur. Ada beberapa lagu yang gue turunin ada. Itu makanya pintar-pintar kita di situ. Kan nggak terlalu kerasa juga sama orang gitu kan ya. Supaya kita jaga stamina kita juga. Jangan gegas terus karena lagu kan banyak gegas terus gitu kan. Nggak mungkin. Kita bukan mesin. Ada, tapi gue lebih bulat sekarang. Makin tua gue makin bulat gitu suara gue. Makanya gue dengan enak gue. Kalau dulu gue rada malu kalau nggak pakai musik gitu loh. Jadi makin tua kenapa? Gue juga nggak tahu itu dari Allah ya. Karena gue belajar juga, terus gue belajar tekniknya juga kan. Banyak nih penyanyi sekarang, Amirus tuh gue belajar sama Dodi Katamsi. Jadi gue belajar terus gitu walaupun gue udah di dunia ini ya, gue nggak ngerasa ya siapa tahu ada teknik-teknik ada yang gue nggak tahu gitu. Dan ternyata emang ada perubahan gitu loh. Dan itu emang gue akuin. Dan it's okay gitu loh. Bahkan Bon Jovi sekarang nggak bisa nyanyi, ya kan? Teriak-teriak mulu aja nggak bisa nyanyi. Tapi mulai nyanyi lagi turun banget dia. Ya kita bukan mesin, kita bukan robot. Yang penting kita bisa ngeblend lagi, ngecocokin lagi, dan bisa mengentertain lagi itu. Karena yang nama lagu nggak harus teriak-teriak terus kan? Iya kan? Apalagi sekarang trennya adalah
effortless. Iya. Ya, anak-anak sekarang tuh nggak perlu kayak dulu gitu, tekniknya harus tinggi pada power dari effortless gitu, tinggi dikit dia pakai apa namanya sub falsetto dan sebagainya, asal yang penting enak gitu lah. Dan ya itu jujur aja ada pasti. Tapi nggak terlalu signifikan, belum ya, atau mungkin umur 70-an kali mulai lebih turun lagi atau bagaimana. I think gue siap. Mau nggak mau lah, nggak ada pilihan, ya. Dan suasana retro zaman itu banyak yang kita ngajak bisa dipelajari mana anak muda sekarang. Kenapa? The truth is zaman itu banyak gandelin apa yang ada di kita aja. Alat bantu nggak banyak. Bikin lagu, ya gimana? Lu nguasai nggak musiknya dan sebagainya? Kalau sekarang kan kita bisa bikin lu AI aja lu bisa bikin punya lagu lo. Betul. Ketik AI punya lagu langsung. Iya. Lu bisa klaim itu lagu lu ganti-ganti dikit. Iya. Itu udah terlalu apa ya? Yang sangat apa tuh namanya? Jauh sekali ya. Tapi zamannya kita itu makanya kalau bikin lagu kita revisi terus sampai benar-benar bagus baru kita ini ke publik. Dan masih pakai apa tuh namanya? bukan digital kan, masih apa namanya analog. Itu kan motongnya susah tuh, motongnya kalau kita salah susah, jadi lo harus sampai bener banget itu baru bisa ini. Kalau sekarang nggak, kurang dikit bisa disinkronisasi gitu loh. Nah, jadi mungkin itu kelebihan kita, mau nggak mau kita ya melayakkan diri untuk bisa punya standarisasi yang tinggi lah dalam potensi kita bermusik. Gitu. Keren. Sebelum ada nyanyi, gue mau nanya aja, Mas Ikang ini sebenarnya inspirasi utama selain tadi Rod Stewart, David Bowie, cengkoknya Simon Le Bon. Iya. Benar kan? Iya. Tapi sebenarnya musik jenis apa yang memang Mas Ikang suka? Paling demen, gue demen. new wave gue paling. New wave ya? Iya. Bukan Karena hard rock zaman itu gue dewasa musik. Oh gitu. Kalau hard rock tuh gue masih yang penting seru ya kan, glam rock wah. Tapi new wave itu benar-benar mulai ya kan nyanyi dari hati, kadang kita keluar dari ininya tapi enak gitu loh. Jadi bukan hard rocknya ya? Bukan hard rock tuh zamannya God Bless. Aku new wave rock gitu loh. New wave. Abis itu grunge. Oh grunge. Ya, grunge beda lagi tuh. Iya. Dia lebih simple ya grunge ya, tapi lebih straight. Betul. Ternyata ya. Ternyata new wave ya sama. Makanya ya anak sekarang itu nggak peduli soal genre. Genrenya apa bingung dia. Yang penting lu punya komunitas asik berarti udah. Ya, maksudnya komunitas terjadi karena ada yang nyambung sama kita punya musik kan. Yang penting karya kita asik gitu deh. Seru juga ya kita datang di sini ya. Kayaknya nggak kurang afdol ya kalau nggak misalkan udah di sini tapi masih Nyanyiin lagunya dong. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bye bye Bossy Boy. Come on. Bye bye Bossy Boy. Bye bye Bossy Boy. Bye bye Bossy Boy. Siapa tak kenal dia? Oh ya anak orang kaya. Tidak teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan tapi pula pintar, boy. Jadi anak muda, come on boy. Si boy itu lumayan. Impian kau lah muda, maka tak heran kita tiap level di zamannya. Baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar, boy. Semua suka padanya, kehidupannya tak kena frustasi, tiada rumus gengsi, hatinya pun bersih. Boy, si boy, satu imajinasi. Anak muda masa kini, pemuda yang saksi. Bye bye bye.
Bye, bye, bye. Come on, bye. Bye, bye, 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 bye. Alright. Oke, terima kasih. Mas Ina, terima kasih banyak. Sama-sama. Seru kita. Terima kasih Bu dosen, Bu Den. Para Retrois, aduh, gue capek. Gue capek nih. Gue udah cukup ya. Si boy. Kan gitu ya. Oke, kalau suka like, share, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu sampai jumpa di acara Retrois Plus 2 yang berikutnya. Oke, terima kasih. Asik. Pakshka papa preman. Yeah, pakshka papa metropolitan. Pakshka papa preman. Yeah, pakshka papa metropolitan. Hey yo, terus pakshka papa preman. Pakshka papa metropolitan. Hey yo, pakshka papa preman. Yeah yo, pakshka papa metropolitan. Hey yo, pakshka papa, skapapau, 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 skapapau. Skipapau.